One Minute to Better Life. Manusia lebih mapan dan mantap jika hidup dengan mengandalkan diri sendiri atau manusia lain, sehingga tidak mencari pribadi Tuhan dan firman Tuhan. Ini harus dihati-hati, oke? Cinta kasih terbesar itu yang kau nyatakan. Saat ku jauh kau mendekat, kau panggilku sahabat. Anugerah yang terbesar itu yang kau berikan. Saat ku jatuh kau mengangkat, kau pandangku berharga. Engkau menerima diriku sepenuhnya, tiada engkau pinta apa yang tak ku punya. Perkara terindah bagiku ya Bapa, engkau mengasihiku sebagaimana ku ada. Cinta kasih terbesar itu yang kau nyatakan. Saat ku jauh kau mendekat, kau panggilku sahabat. Anugerah yang terbesar itu yang kau berikan. Saat ku jatuh kau mengangkat, kau pandangku berharga. Engkau menerima diriku sepenuhnya, tiada engkau pinta apa yang tak ku punya. Perkara terindah bagiku ya Bapa, engkau mengasihiku sebagaimana ku ada. Engkau menerima diriku sepenuhnya, tiada engkau pinta apa yang tak ku punya. Perkara terindah bagiku ya Bapa, engkau mengasihiku sebagaimana ku ada. Engkau mengasihiku sebagaimana ku ada. Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya rasa khawatir akan akar hilang jika kita andalkan dan harapkan hidup pada Tuhan itu. Jadi rasa khawatir akan hilang teman-teman jika kita hidup dengan mengandalkan dan harapkan ya bergantung kepada Tuhan itu. Nah, ini terkait teman-teman dengan kitab Matius pasal 23 ayatnya 37 sampai 39. Coba kita cari bareng-bareng teman. Kitab Matius teman-teman, kitab Matius pasal 23 ayatnya 37 sampai 39 teman-teman. Di perikopnya judulnya teman-teman, keluhan
terhadap Yerusalem. Itu judulnya teman-teman. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Gitu. Jadi ini cerita di kitab suci teman-teman. Jadi Tuhan atau firman katakan bahwa bukan hal yang aneh gitu apabila kita juga atau banyak orang gitu yang didatangi oleh nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan gitu. Nah, nabi ini kan bentuknya macam-macam teman. Ada yang memang dalam arti kata nabi itu kan fungsinya menyampaikan pesan firman Tuhan kepada kita gitu, kepada kita melewati orang. Nah, orang ini yang kita sebut kategorinya nabi. Nabi ini bisa mentor rohani, nabi ini bisa teman rohani, nabi ini bisa orang tua kita, nabi ini bisa anak kita, nabi ini bisa istri kita atau suami kita, nabi ini bisa siapapun juga teman-teman. Yang penting apakah sesuai nggak apa yang disampaikan itu seperti yang firman katakan gitu. Jadi nabi itu relatif. Dan di firman dikatakan sebenarnya dari sejak awal gitu Tuhan itu selalu gitu peringatkan kita lewat nabi-nabinya untuk kita bisa hidup dalam kebenaran yang Tuhan rancang dan kehendaki gitu. Tetapi dalam praktiknya kadang-kadang nabinya yang kita enggak respon gitu. Bahkan di firman tadi katakan malah apa? Jadi malah dianiaya ya nabinya, malah di sini dikatakan Yerusalem, Yerusalem, atau berarti kita gitu. Engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Tuh, zaman dulu malah sudah seperti itu teman-teman. Mungkin zaman sekarang enggak sampai si nabinya dibunuh atau dilemparin batu gitu. Tapi minimal ya dicuekin gitu. Jadi intinya gitu teman-teman. Jadi Tuhan ingatkan di firman-Nya, Tuhan katakan di firman-Nya di kitab Matius ini, kitab Matius pasal 23 ayat 37 39, kita mesti koreksi diri teman-teman bahwa Tuhan itu sudah beberapa kali sering mungkin mengatus nabi-nabi Tuhan itu kepada kita supaya kita bisa hidup dengan benar seperti yang Tuhan rancang kehendaki, supaya kita lebih mengerti akan firman Tuhan, supaya kita lebih berani taat dan takut melakukan firman Tuhan, supaya kita mendapatkan keselamatan akhirat, supaya kita mendapatkan tambahan kesusahan duniawi. Tuhan pengen seperti itu teman-teman. Cuman kita mesti sadar apakah kita pernah mengalami dikirim Tuhan nabi-nabi gitu. Nah, saya ingatkan pagi ini, nabi-nabi ini teman-teman bisa bentuknya macam-macam gitu. Jadi kalau bentuknya manusia yang tadi dikatakan kan mulai dari nabi beneran, mentor rohani kita, mungkin juga bisa nabi dalam arti kata teman rohani kita yang diutus oleh Tuhan, bisa juga mungkin orang tua kita, anak kita, istri kita atau suami kita, atau mungkin teman-teman yang lain gitu yang bisa itu. Bahkan teman-teman, bukan manusia pun bisa juga menjadi alat Tuhan menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Misal kita membaca pas ada firman Tuhan yang kita baca atau kita dengar, atau pas lagi ngobrol, tahu-tahu ada teman yang cerita soal firman Tuhan. Itu semua bentuknya kan sama aja teman-teman. Bagaimana caranya Tuhan menyampaikan firman Tuhan untuk kita melalui ya ini manusia atau bukan manusia gitu. Mungkin dari film, mungkin dari waktu nonton TV, atau mungkin waktu baca WhatsApp gitu, atau apa segala macam itu bisa teman. Jadi kita mesti nyadari bahwa Tuhan itu dengan berbagai cara dari dulu, dari sejak semula itu sudah mengirim nabi-nabinya dalam arti kata fungsi pesan Tuhan kepada kita melalui ini yang bisa manusia atau apapun juga gitu. Yang saya tangkap dalam hidup saya seperti itu teman-teman. Jadi nabi-nabi itu tidak relatif harus bentuknya harus mentor rohani, tapi apapun juga, bahkan bukan manusia pun bisa gitu, selama itu mengandung pesan firman Tuhan untuk kita. Ini yang perlu dicamkan bahwa nabi-nabi itu seperti itu teman-teman. Nah ini terkait juga teman-teman. Ini kalau cerita nabi kan, kalau di cerita kitab Matius ini kan cerita
Kadang-kadang kita malah memusuhi nabi-nabi itu, teman-teman. Jadi kita memusuhin, kuncinya kan kita memusuhin, kita tidak suka gitu akan apa yang dipesankan firman Tuhan untuk kita. Karena ya apa yang dikatakan firman Tuhan itu berbeda sekali, teman-teman, dengan kepentingan duniawi gitu. Kalau cerita kepentingan Tuhan itu kan Tuhan lebih fokus ke urusan bagaimana kita dirancang, dikehendaki untuk bisa mendapatkan keselamatan akhirat yang di dunia nanti, di ke akhirat kan, di surga gitu. Nah sedangkan manusianya beda, teman-teman. Manusia itu pengen hidup bagaimana caranya sukses duniawi di sini gitu, bukan mencari keselamatan akhirat, tapi mencari kesuksesan duniawi. Dan otomatis kan bertentangan, teman-teman. Selama kita tidak bisa menerima bahwa melakukan firman Tuhan itu identik dengan nggak enak gitu hidup di dunia, ya susah, teman-teman. Karena beda sekali, teman-teman, antara bagaimana cara hidup di dunia dengan cara hidup yang Tuhan inginkan di akhirat, itu berbeda sekali. Ini pengalaman buat saya pribadi, teman-teman. Kemarin anak saya yang laki-laki, si Alvin gitu. Kebenaran saya lahir dari kecil sejak saya SMP, sejak umur belasan tahun gitu. Saya keluarga itu bisnis usaha di bidang mobil gitu. Jadi saya mengenal mobil itu dari kecil, teman-teman. Bahkan sempat di halaman parkir ayah gitu ajarin nyetir, itu masih ngelihat depan itu masih di bawah setir, teman-teman. Matanya nggak nyampe di atas setir gitu. Berarti masih kecil sekali kan gitu, nyoba nyetir gitu. Nah si Alvin juga sama, karena saya seumur nggak pernah bisnis lain, usaha lain, semua kaitannya dengan mobil. Jadi si Alvin juga sama, otomatis terbawa oleh ya jadi orang mobil itu, jadi seneng banget mobil itu. Nah kadang-kadang karena laki ketemu laki dan memang hobi ketemu hobi, kadang-kadang sering argumentasi apa ya mobil yang paling disenangi gitu. Nah saya bilang kalau buat saya pribadi, mobil yang paling gagah itu ya Mercedes yang seri S gitu, seri sport gitu. Saya seneng banget tarikan desainnya itu bagus sekali gitu. Sedangkan Alvin kurang seneng gitu dengan gaya-gaya Mercy begitu gitu. Nah ini kemarin baru Alvin ingetin, cek gitu. Dia panggil saya Acek gitu. Bapak ayah dipanggilnya Acek. Cek, ini ada mobil loh, Mercedes seri S gitu. Nah saya bilang saat ini saya nggak ngerti loh. Saya kan sedang mendalami pengenalan firman Tuhan lebih dalam. Saya juga coba belajar bergaul dengan Tuhan lebih intim gitu selama 20 tahun ini. Jadi saya nggak ngerti kok rasa senang saya itu sudah kok memudar gitu. Ya saya dulu yang seneng banget mobil gitu, yang khususnya yang paling saya anggap gagah itu Mercedes yang seri S gitu, yang sport class itu gitu. Kok saya senang gitu, sampai ini hari saya senang bentuknya. Tapi kalau sampai saya suruh ganti mobil itu sekarang gitu, kayaknya nggak tertarik loh. Ya jadi mungkin saya sekarang butuh mobil itu bukan cuman dari sisi desainnya atau performanya atau mungkin gengsinya atau apanya. Saya lebih perlu mobil itu yang yang memang useful gitu, yang memang serbaguna gitu. Jadi saya sekarang pakai Grandis tua, teman-teman. Grandis tua itu udah mungkin bawah 100 juta kali. Anak buah saya pakainya yang ratusan juta, saya pakainya yang di bawah 100 juta. Tapi Grandis ini buat saya tipe mobil yang memang enak gitu, teman-teman. Jadi kena banjir agak tinggi, tapi nggak setinggi mobil Jeep gitu loh. Ya space-nya dalamnya besar. Jadi kalau mau bawa barang agak banyak juga bisa. Kadang-kadang kalau saya bawa doginya si Lala gitu, si Alaskan Malamute pun gede banget tuh, ya dua ekor pun masih masuk ditaruh di bagian belakang gitu, karena memang space-nya gede. Terus juga parkir juga nggak ribet gitu loh, seenaknya. Kayaknya juga pencuri juga malas curi kali, karena mobilnya udah tua, apa yang mau dicuri gitu. Jadi dan mobilnya cukup lancar, dipakainya enak gitu. Waktu dalam kondisi umur kendaraannya muda ya lari di atas 120 gitu, ya masih enak sekali gitu. Jadi saya pikir sampai ini hari saya masih pakai mobil itu, teman-teman. Bahkan inventaris saya yang tipe-tipe yang lebih baru saya malah kasihkan ke anak buah di kantor gitu. Nah ini saya ngerasakan kok ada beda ya sejak
sejak saya coba mulai menggeluti, mendalami pengenalan-pengertian akan firman Tuhan, ternyata benar Tuhan gitu. Jadi ujungnya itu kita ini, Tuhan itu hanya memberi kecukupan saja. Maksudnya yang kita perlu Tuhan selalu adakan, tidak pernah tidak diadakan itu. Selalu pasti diadakan. Tapi kalau bicara untuk hanya mencari gengsi atau kenikmatan atau apa, itu lama-lama pudar, teman-teman. Jadi si Alvin kemarin sengaja, mungkin dia karena ngerasa sayang gitu ke orang tuanya, ya dia cari informasi kan. Ini ada temennya mau lepas loh Mercedes S-Class gitu. Kayaknya masih bagus banget loh, kilometernya masih 30 ribuan, gini masih mulus banget gitu. Nah tapi ujung-ujungnya, Vin, akunya kok lagi nggak mau loh, Vin, nggak srek gitu. Hati kecilnya nggak srek bahwa itu bukan kebutuhan lagi. Nah ini saya cerita begini teman-teman, untuk contoh bahwa waktu kita mendalami pengenalan-pengertian akan firman Tuhan ini, otomatis karakter kita berubah, teman-teman. Ya, karakter kita yang tadinya lebih pengen untuk show gitu ya, untuk kenikmatan, lama-lama berubah, teman-teman, berubah sendiri. Apabila kita mendalami pengenalan-pengertian akan firman Tuhan, ya akan berubah gitu. Nah ini yang saya pikir itu yang satu tanda bahwa Tuhan pengen kita berubah itu seperti ini, teman-teman. Karena Tuhan tidak mau kita hidup di dunia itu untuk mencari kepuasan gitu. Bagaimana kepuasan duniawi, atau mungkin mengumpulkan harta duniawi, bahkan apabila terikat dengan hal-hal duniawi. Tuhan tidak mau itu, teman-teman. Tuhan pengen kita lepaskan semua supaya kita bisa lanjut ke dalam rancangan kehendak Tuhan di dalam akhirat itu. Dan bahkan kalau saya bolak-balik baca di dalam firman gitu, kuncinya itu nggak tahu ya, kalau untuk Nasrani kuncinya itu identik dengan salib gitu. Jadi dengan penderitaan ya, untuk mendapatkan keselamatan akhirat itu tidak bisa dipungkiri, teman-teman. Manusia di dalam Nasrani itu harus mengalami penderitaan gitu. Karena contohnya ya cerita Yesusnya gitu, Nabi Isanya ini gitu, yang memang mengalami seperti itu gitu. Bahkan Nabi Isa Yesus katakan bahwa ya serigala punya lubang, burung punya sarang, dan dia nggak punya apa-apa kok gitu. Jadi berarti memang kesimpulannya, kalau kita pengen mendapatkan keselamatan akhirat, sebenarnya bukan seperti yang orang dunia inginkan. Justru bagaimana caranya kita melepaskan apa yang ada di dunia ini. Meskipun pemikiran, perasaan seperti ini, kehendak seperti ini tidak mudah, teman-teman. Termasuk saya gitu. Sampai ini hari juga masih ada kesangsian, apa benar gitu seperti itu, apa enggak konyol gitu kita seperti itu. Jelas berbeda sekali dengan apa yang orang dunia inginkan, teman-teman. Jadi memang kembali lagi firman itu katakan antara apa yang diinginkan oleh manusia di dunia ini dengan apa yang Tuhan inginkan di akhirat nanti, itu memang beda sekali, teman-teman. Nah ini yang teman-teman juga coba renungi gitu, apa yang saya sharingkan. Siapa tahu memang bisa lebih kepikir gitu, harus bagaimana sih gitu. Nah ini di kitab Matius 23 ayat 37 saya udah bacakan. Sekarang terkait, teman-teman, saya kaitkan dengan kitab Yeremia, teman-teman. Kitab Yeremia 17, kitab Yeremia pasal 17 ayatnya 58. Coba kita cari sebentar, teman-teman. Udah ketemu, teman-teman? Kitab Yeremia pasalnya 17 ayatnya 5-8 aja, teman-teman. Nah ini saya coba bacakan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, dan di negeri padang asin yang tidak berpenduduk gitu. Nah ini firman katakan begitu, teman-teman. Tapi sebaliknya, teman-teman, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Firman katakan begitu, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air gitu. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah gitu. Nah ini kalau firman di Yeremia itu katakan seperti itu, teman-teman. Jadi bagaimana caranya kita untuk bisa hidup dengan benar gitu, seperti yang
Tuhan rancang kendaki itu ya tidak jauh-jauh ya selain tadi di kitab Matius itu ya kita jangan terlalu jangan terlalu keras kepala untuk mau mendengarkan firman Tuhan yang tadi dikatakan bahwa Tuhan udah kirim banyak nabi-nabi kepada kita. Yang saya coba sharingkan hari ini, nabi itu bentuknya bisa manusia, bisa mentor rohani, teman rohani, keluarga dan lain-lain, bahkan bukan cuma manusia ya, firman yang pas kita lihat di televisi atau di WhatsApp atau dimanapun juga gitu, itu Tuhan udah titipkan pesan bahwa ya orang hidup harus seperti itu gitu ya, harus bisa itu. Nah ini kalau disambung dengan yang di kitab Yeremia 17 ini gitu ya, Tuhan juga ingetin bahwa ya bahkan Tuhan malah mengutuk loh, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi dan manusia itu kadang-kadang manusia mengandalkan manusia kan konyol gitu. Bahkan ada yang malah mendewa-dewakan manusia seperti dewa, bahkan seperti Tuhan mungkin ada kok ya, pengusaha yang mendewa-dewakan pengusaha lain yang lebih senior, yang lebih besar, yang lebih kaya, lebih segala macam ya, bisa dianggap lebih dari bapaknya, lebih orang tuanya, bahkan lebih dari Tuhan, teman-teman. Lebih dari bapak, lebih dari dewa, lebih dari Tuhan gitu. Dan banyak, teman-teman, ya seperti itu banyak. Jadi saya pikir ini kok apa bukannya orang yang seperti ini yang mengandalkan manusia itu tidak terkutuk gitu. Kalau firman Tuhan sih katakan terkutuk gitu. Jadi firman Tuhan kitab Yeremia 17 pasal 17 ayat 5, begini firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia gitu, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah ini orang dunia ini, ciri-ciri orang dunia ini semua begini, teman-teman. Ya bahkan ada orang yang sudah merasa percaya Tuhan, udah memang tahu Tuhan, tapi dalam realita kehidupan sehari-harinya ini nggak jauh dari ini, teman-teman. Ya mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Mengandalkan manusia itu kan relatif, teman-teman. Ada anak buah terlalu mengandalkan bapak buah terlalu mengandalkan anak buah, istri terlalu mengandalkan suami terlalu mengandalkan istri gitu. Orang tua terlalu mengandalkan anak-anak terlalu mengandalkan orang tua. Itu kan namanya mengandalkan manusia, teman-teman. Mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Apabila yang tadi di judul itu merasa mapan dan mantap gitu hidupnya. Nah ini orang yang merasa mantap dan mapan ini yang bahaya, teman-teman. Bisa tidak mencari Tuhan lagi, tidak mencari firman Tuhan lagi, tidak mencari pribadi Tuhan melalui roh Tuhan itu gitu. Ini bahaya sekali, teman. Karena memang prinsipnya kembali lagi ya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Berarti manusia itu memang mengandalkan manusia, kekuatannya sendiri gitu, mengandalkan manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Ini yang menyebabkan jauh dari Tuhan gitu. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak bertunduk. Ini nanti dampaknya, teman-teman. Mungkin saat ini nggak berasa, tapi dampaknya akan satu saat ngalamin itu. Firman udah ingetin gitu. Tapi sebaliknya Firman juga ingetin, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan gitu. Lah harapannya di mana gitu? Ya kalau tidak mengerti firman Tuhan, nggak ngerti loh apa yang diharapkan, apa rancangan dan kehendak Tuhan yang bisa kita harapkan, nggak tahu. Jadi harusnya kita mengerti akan firman Tuhan, baru kita mengerti harapannya apa sih gitu. Kalau kita ikut Tuhan gitu, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi padang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah sampai tua gitu. Nah, firman katakan seperti itu. Nah ini saya udah bacakan benar-benar kitab Matius pasal 23 ayat 379 disambung dengan kitab Yeremia 17 ayat 5 sampai 8 saya udah bacakan. Saya coba masuk ke dalam sharing pribadi saya, teman-teman. Berulang kali firman sering katakan bahwa Tuhan rindu kumpulkan manusia untuk melindungi hidupnya agar dapatkan keselamatan hidup seperti rancangan dan kehendak Tuhan. Ya, tergenapi di dalam akhirat yang kekal di dalam surga bersama Tuhan. Jadi Tuhan itu pengen sekali mengumpulkan kita semua, teman-teman, untuk bisa hidup sampai masuk ke keselamatan di dalam akhirat ya bersama pemerintahnya Tuhan itu. Tuhan ingin sekali seperti itu, teman-teman. Jadi
kuncinya kalau ditanya apa sih rancangan kehendak Tuhan buat kita sebagai manusia gitu, itu kan nomor satu pengen begitu teman. Bagaimana caranya Tuhan pengen ngetim dengan kita di pemerintahan Tuhan di dalam surga gitu, karena dalam surga itu kan terpecah dua tuh, ada yang sebagai tim pemerintahan, ada juga yang masyarakatnya, anggotanya lah, rakyatnya gitu. Nah Tuhan pengen kita sebagai timnya gitu. Nah untuk bisa sebagai tim itu ya harus mendapatkan keselamatan akhirat, itu syarat dasarnya kan itu. Nah untuk setelah mendapatkan keselamatan akhirat baru ada syarat-syarat lain, bagaimana kita makin berani melakukan firman Tuhan, ya berarti akan makin bukan cuma melakukan loh, malah di firman katakan melakukan dan mengajarkan firman. Nah untuk orang yang melakukan dan mengajarkan firman, ya ini posisinya bisa masuk ke dalam pemerintahan Tuhan di dalam surga nanti gitu. Nah ini yang mesti kita camkan gitu. Kita yang bukan mengajarkan ini kan, balik lagi, kalau mengajarkan kesannya kan bagaimana kita mengajar teori rohani gitu, teori soal ketuhanan. Kalau kita di sekuler, saya pengusaha dan teman-teman di karir kan bukan di bidang mentoring rohani gitu ya, kita bicara kesaksian aja dulu, bagaimana mengajarkan itu, yang kita cerita apa yang kita alami dalam hidup kita, ya hidup bersama Tuhan seperti ini, itu sudah mengajarkan gitu, dengan cara menyaksikan hidup kita. Tuhan sejak awal selalu kirimkan nabi-nabi sebagai utusannya, bahkan sampai saat ini juga banyak nabi-nabi yang Tuhan utus gitu, dalam bentuk yang tadi saya katakan, bentuk mentor rohani, ada yang teman rohani, ada firman yang bentuknya firman didapat langsung atau tidak langsung, bahkan kejadian-kejadian yang dapat mengingatkan pesan-pesan Tuhan secara formal dan atau secara informal gitu. Jadi intinya kan nabi itu yang tadi saya katakan dulu, nabi itu bisa wujudnya manusia. Nabi itu kan berarti kan fungsi pesan Tuhan untuk kita gitu. Jadi fungsi Tuhan untuk itu bentuknya, maksud saya tidak cuma bentuknya manusia aja, tapi di luar manusia pun bisa Tuhan pakai gitu untuk ya kenabian, untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada kita gitu. Tuhan sangat mengendaki untuk lindungi kita semua, tetapi Tuhan tidak dapat paksakan untuk kita jadi seperti robot gitu. Tuhan intinya kan pengen begitu teman-teman. Intinya pengen melindungi kita semua, inginnya menyelamatkan kita semua gitu. Akan semua Tuhan ingin lakukan untuk kita gitu. Tapi kita mesti ingat teman-teman, bahwa kita ini diciptakan Tuhan itu bukan seperti robot gitu. Kita ini manusia yang diciptakan khusus sebagai satu-satunya makhluk yang memiliki roh gitu, selain jiwa dan tubuh. Jadi manusia itu manusia satu-satunya makhluk yang Tuhan ciptakan ada rohnya teman-teman. Di luar manusia tidak ada, pengen hewan, pengen segala macam itu nggak ada rohnya gitu. Kita manusia ini memang spesial gitu di mata Tuhan, kita diberi roh, sehingga nggak bisa dikategorikan kita ini seperti robot gitu. Ya ada satu kebebasan di sini dikatakan gitu, kita sebagai makhluk yang punya roh gitu ya, yang akan dapat hidup di alam akhirat yang kekal. Jadi orang yang mempunyai roh itu yang bisa hidup sampai kehidupan baru di alam kekal nanti teman-teman, di akhirat nanti gitu. Nah meskipun ujungnya di situ kan ada akhirat itu, ada neraka, ada surga gitu. Nah ini yang prosesnya itu kan ada di dunia saat ini teman-teman. Bagaimana caranya kita berproses di dunia saat ini gitu. Sangat disayangkan manusia pada umumnya lebih mapan dan mantap untuk hidup ya mengandalkan diri sendiri atau mengandalkan manusia lain gitu. Itu firman tadi udah katakan, kita nggak bisa sangkal itu gitu. Sehingga tidak mencari mencari pribadi Tuhannya dan tidak mencari firman Tuhannya gitu. Ya karena apa? Ya karena mengandalkan kekuatan sendiri dan hatinya gitu, ingin jauh dari Tuhan bahkan gitu. Kenapa? Karena kalau dengan Tuhan timbul keterikatan ini itu teman-teman. Dan yang tadi saya katakan Mbak, setelah kita mengerti lebih dalam gitu akan firman Tuhan, jelas tuh itu harus ditinggalkan kok. Bahwa apa yang orang dunia inginkan, bagaimana mengumpulkan harta di dunia ini, justru firman tidak mau katakan begitu gitu. Malah resiko ya, dengan kita makin banyak harta di dunia, kita akan tersandera teman-teman. Makanya ada firman katakan kita boleh aja gitu, ya perlu uang gitu, butuh uang nggak apa-apa gitu. Tapi bukan berarti bagaimana kita mencintai uang, bagaimana jadi kita terikat akan uang gitu. Itu yang paling bahaya. Nah itu timbul keterikatan duniawi gitu. Tapi kalau bicara uangnya aja nggak apa-apa kok. Ya uang bisa untuk menjadi alat Tuhan mungkin bagi keselamatan buat sesama yang lain itu. Bisa menjadi alat Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, bisa untuk menolong orang gitu. Uangnya nggak salah, yang salah itu niatnya gitu.
niat kita mencintai uang, niat kita disandera uang ini yang Tuhan bilang yaitu mamon, yang musuhnya Tuhan yang utama yaitu gitu. Ya soal uang. Ini yang sangat sangat Tuhan peringatkan gitu. Jangan sampai kita terjebak oleh mamon. Ya, kalau yang lain Tuhan gak takut. Bahkan sama setan sama apa buat Tuhan enteng-enteng aja tuh ngelawan begitu gitu. Ya pengen nyembuhin orang, pengen ngusir setan apa enteng sekali. Tapi kalau begitu udah bicaranya urusan uang gitu. Ini Tuhan bilang ini uang ini adalah musuh Tuhan yang terbesar gitu. Si mamon ini nih. Kalau dalam kitab Nasrani nyebutnya mamon gitu. Jadi, nah ini yang Tuhan katakan diluruskan, kita bukan nggak perlu uang, kita boleh-boleh aja perlu uang, tapi kita jangan sampai cinta uang atau tersandera oleh uang gitu, terikat oleh uang. Jadi mestinya uang ini yang kita mesti kelola gitu. Bagaimana caranya supaya kita menjadi alat Tuhan yang lebih efektif, karena kita pasti butuh uang gitu. Firman katakan di Yeremia pasal 17:7-8 tadi yang tadi gitu. Jadi andalkan dan harapkan hidup pada Tuhan, maka kita hidup tanpa rasa khawatir dan hidup akan menghasilkan buah keberhasilan yang kekal itu. Nah ini firman khususnya di Yeremia 17:7-8 itu kan dicantumnya gitu teman-teman. Jadi diberkatilah orang yang menaruh Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan itu. Nah yang tadi saya katakan, apa sih kita tahu nggak sih harapan kita hidup berharap pada Tuhan, harap apa gitu? Ya kalau kita tidak mengerti rancangan kehendak Tuhan, apa yang kita ngerti harapan Tuhan itu apa gitu? Nah kalau kita tidak mengerti akan firman Tuhan, bagaimana kita bisa tahu rancangan dan kehendak Tuhan gitu? Jadi ngait semua teman-teman. Nah apabila kita sudah mengerti akan firman Tuhan tanpa mampu mengartikan pengertian firman itu dari Tuhan, dari sisi Tuhan, ya kita nggak mungkin gitu. Kita harus hidupkan roh Tuhan. Kita harus hidupkan roh Tuhan untuk mendapatkan pengertian firman Tuhan dari pengertiannya Tuhan, bukan dari pengertian kita. Kalau firman Tuhan diartikan dari pengertian kita, dari pikiran, perasaan, kehendak kita, dari jiwa kita, makin kacau lagi teman-teman. Jadi akhirnya firmannya yang dibuat sama kita jadi sesuai dengan kehendak kita gitu kan. Jadi gimana masa firmannya dipelintir sesuai dengan rancangan kehendak kita, kan jadi konyol. Jadi memang satu-satunya jalan mesti hidupkan roh Tuhan di dalam kita yang Tuhan sudah beri kepada setiap kita itu. Orang Muslim katakan itu nur, kalau orang Nasrani katakan itu Roh Kudus. Itu harus dihidupkan sehingga kita minta supaya roh Tuhan ini yang bisa memberi pengertian pada kita, maksud firman ini apa loh, supaya kita tidak tersesat oleh jiwa kita, oleh pikiran, perasaan, kehendak kita sendiri gitu. Kedalaman pengenalan dan pengertian akan firman serta peningkatan iman kita akan berujung bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah jalan proses aja gitu ya, saat-saat proses sementara gitu, jalan proses sementara menuju akhirat yang kekal pada akhirnya gitu. Jadi kita mesti sadar itu bahwa hidup sekarang itu adalah sementara teman-teman. Ya kalau firman katakan umur kita ini menjalani hidup di dunia itu 70-80 tahun. Berarti kan ada ukurannya 70-80 tahun. Tapi kalau bicara nanti berakhir kepada kehidupan baru di alam akhirat, ini yang tidak berbatas teman-teman. Nggak ada ukuran berapa tahunnya, ini kekal gitu akan selanjutnya. Nah yang paling bahaya teman-teman, apabila kita tidak melakukan firman, ada konsekuensi masuk neraka. Berarti masuk neraka pun kekal, tidak bisa berubah teman-teman. Nggak bisa setelah masuk neraka nanti nawar berubah masuk ke dalam surga gitu, udah nggak bisa gitu. Di surga pun nggak mungkin jatuh lagi ke dalam neraka, nggak mungkin gitu, karena kekal. Jadi yang bisa merubah kita masuk neraka atau surga itu ya kehidupan di dunia sementara ini teman, yang mengarahkan kita ini akan berujung kemana gitu, ke neraka atau ke surga. Surga pun sama, ke dalam pemerintahannya Tuhan atau hanya sebagai rakyat biasa aja, yaitu adanya di pilihan kita sekarang teman-teman. Jadi saya ingatkan lagi bahwa menuju akhir kekal itu ya harus melalui apa yang terjadi di dunia saat ini gitu. Di mana menjadi jerat ini di kehidupan di dunia ini teman-teman, maksudnya di mana bisa menjadi jerat gitu bagi orang dunia maupun orang yang meskipun percaya loh. Jadi orang dunia yang tidak percaya Tuhan, atau mungkin orang percaya Tuhan tapi hanya tahu Tuhan saja, tahu dalam arti kata dengan keyakinan diri sendiri, dengan jiwanya sendiri, dengan pikiran perasaannya sendiri gitu, bukan karena memang dari
dari jiwanya Tuhan berarti pikiran perasaan kehendak Tuhan, pikiran perasaan kehendak Tuhan berarti ada dalam firman Tuhan gitu. Nah bukan karena itu ya hanya dengan keyakinan jiwa sendiri tanpa kaitkan hidup bersama roh Tuhan dan dalam firman Tuhan. Nah itu terlalu bahaya teman-teman. Apabila kita sebagai manusia hidup di dunia itu, di mulut, di bibir, di lidah kita katakan kita percaya Tuhan, kita tahu Tuhan, tapi dalam realitanya tidak kenal akan firman Tuhan, tidak mengerti akan firman Tuhan, dan tidak melakukan firman, yaitu sama-sama mustahilnya, sama-sama konyolnya teman-teman. Sama-sama konyol dengan orang dunia yang memang yang tidak melakukan firman itu, sama aja. Jadi kuncinya itu di dalam Tuhan itu bagaimana caranya kita menghidupkan roh Tuhan untuk mampu melakukan firman Tuhan gitu. Jadi bagaimana menghidupkan roh Tuhan untuk mampu melakukan firman Tuhan. Kuncinya itu teman-teman, melakukan firman Tuhan gitu. Melakukan firman Tuhan tanpa ada roh Tuhan tidak mungkin mampu. Jadi melakukan firman pasti harus mengerti akan firman Tuhan dan harus minta roh Tuhan untuk bisa mampu melakukan firman Tuhan. Kuncinya itu, bukan urusannya cuma cukup percaya Tuhan atau tahu Tuhan. Ini tidak cukup itu. Kalau cuma sekedar percaya Tuhan atau tahu Tuhan, ya masuk ke dalam rombongan yang majority yang banyak sekali itu gitu. Bahkan di bagian ini ada orang yang mungkin masih meragukan Tuhan, mungkin gitu. Jadi yang paling sayang itu apabila orang yang sudah aktif di dalam, merasa sudah hidup di dalam Tuhan, tapi sama sekali tidak mengerti akan firman Tuhan. Itu konyol sekali teman. Itu orang bagaimana ya, saya bilang apa bedanya gitu. Karena yang tadi saya katakan bahwa ukuran Tuhan itu bukan percaya Tuhan atau percaya dengan keyakinan diri sendiri, bukan itu loh. Yang parameter Tuhan itu adalah melakukan firman Tuhan gitu. Jadi kalau kita tidak mengerti akan firman Tuhan, berarti kita tidak mungkin melakukan firman Tuhan. Dan kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, itu urusannya kan jadi dosa, jadi salah, berujung bisa ke neraka kalau nggak hati-hati gitu. Nah ini yang saya luruskan hari ini begitu teman-teman. Tapi kalau kita fokus urusannya dengan apa sih kehidupan kita, rasa khawatir kan selalu ada teman-teman. Rasa khawatir itu akan hilang teman-teman jika kita memang hidup dengan mengandalkan dan mengharapkan hidup yang dari Tuhan itu, kepada Tuhan, pada Tuhan itu. Itu yang khawatir itu akan hilang gitu. Jadi kita serahkan balik semua kepada Tuhan. Yang penting kita setiap saat melakukan firman Tuhan itu. Ya waktu kita melakukan firman Tuhan itu sama aja menjadi bekal akhirat teman-teman. Maksudnya ya waktu kita melakukan firman Tuhan itu mungkin di dunia nggak berasa teman-teman, nggak terlalu berasa. Tapi bicara prestasi kita di dalam akhirat, di dalam surga itu berasa teman-teman. Dari mungkin level bagaimana melakukan firman ya sehingga masuk ke dalam rakyat masyarakat di dalam surga, bagaimana kita mengajarkan firman mulai naik masuk ke tim pemerintahannya Tuhan di dalam surga. Nah dari mulai mengajarkan firman ini berlanjut terus ya terus sampai di posisi yang di pemerintahan Tuhan dalam surga yang tertinggi gitu, terdekat dengan Tuhan. Oke teman-teman, mungkin pagi ini saya coba sharing seperti ini, mudah bisa ditangkap dan bisa berguna. Apabila ada guna, tolong sharingkan ke yang lain. Oke, see you, bye bye.